selamat pagi anak Bapak. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Semangat pagi. Nah, ketemu lagi bersama Pak Toto. Kali ini Pak Toto di video pembelajaran akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Tema 1, indahnya kebersamaan, ya, kelas 4 SD. Nah, tak lupa Bapak Toto menanyakan kabar anak Bapak di rumah. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan anak Bapak di rumah sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri. Bapak di sini akan menjelaskan materi, anak Bapak di rumah mempersiapkan buku tulis, pensil untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini terdapat sebuah peta. Indonesiaku Bapak sebutkan ya. Nah, di sini terdapat tari piring, tari blunde, tari kipas, tari cakalele, kemudian tari selamat datang, tari perang, tari kecak, dan tari serimpi. Nah, tari-tarian ini berasal dari berbagai daerah anak Bapak. Ya, daerah Pulau Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, dan lain sebagainya. Ya, kita bahas satu persatu anak Bapak ya, tentang keragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama itu dari Pulau Sumatera, yaitu tepatnya di Aceh. Ya, untuk pakaian adatnya yaitu ukulele atau ule balang. Ya, untuk rumah adatnya namanya krongbade. Untuk tarian adatnya namanya tari saman. Kemudian alat musiknya namanya beregu. Dan senjata adatnya namanya senjata rencong. Ciri-ciri dan keunikan rumah adat: memiliki gentong air di depan, struktur rumahnya panggung, kemudian berbentuk persegi panjang, arah barat dan ke timur. Kemudian keunikannya terletak pada atapnya untuk mengikat tali hitam atau tali hijau. Ini bertujuan untuk jika terjadi kebakaran, talinya dilepas, tidak menyebar ke rumah selanjutnya. Itu tujuannya. Kemudian sukunya itu suku Aceh. Ada Aceh, Gayo, kemudian Alas. Bahasanya juga sama, ada Aceh, Gayo, dan Alas. Lagu daerahnya Bungong Jumpa. Masih di Pulau Sumatera anak Bapak, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, pakaian adatnya pakaian ulos. Kemudian tariannya tari tortor. Kemudian senjata adatnya namanya pisau gajah dompa. Kemudian alat musiknya namanya gondang sembilan. Dan rumah adatnya namanya rumah adat karo. Ciri dan keunikannya yaitu bentuknya sangat khusus ya. Terdapat ruangan yang besar. Satu rumah biasanya dihuni 8 hingga 10 keluarga. Kemudian keunikannya tingginya mencapai 2 meter dan ditopang dengan 16 buah kayu berukuran besar. Sukunya yaitu suku Batak, suku Nias. Kemudian bahasanya bahasa Batak. Lagu daerahnya juga ini Butet ya, lagu daerah Sumatera. Kita lanjut lagi, yaitu dari Pulau Sumatera Barat. Nah, Sumatera. Pakaian adatnya yaitu bundo kanduang. Kemudian rumah adatnya namanya rumah adat gadang. Tariannya tari piring. Kemudian alat musiknya namanya saluang pauh ya. Untuk senjata adatnya namanya kerambit. Ciri dan keunikan rumah adat gadang yaitu terdiri dari berbagai bentuk. Nah, bentuknya itu menyerupai kapal anak Bapak ya. Kecil di bawah dan besar di atas. Kemudian kurang lebih setengah lingkaran dan berasal dari daun rumbia nipah di sini ya.
Untuk sukunya yaitu suku Minangkabau, Sakai, Melayu, Bonai, Mentawai. Bahasanya itu bahasa Minang. Lagu daerahnya Kampung Nan Jauh di Mato, Gelang Si Patu Gilang. Itu adalah lagu daerah dari Sumatera Barat. Kita lanjutkan anak bapak, dari Riau. Nah, Riau ini baju Melayu. Kemudian tariannya tari serampang 12 atau zapin. Ya. Untuk senjata adatnya yaitu pedang jenawi. Kemudian alat musiknya yaitu alat musik gambus. Kemudian rumah adatnya namanya rumah adat Tongkonan. Nah, ciri dan keunikannya atapnya melengkung menyerupai perahu, menggunakan atap seng. Di bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Wah, sukunya suku Melayu, bahasanya juga bahasa Melayu. Lagu daerahnya yaitu Lancang Kuning atau Lancing Kuning, Soleram juga dari Riau ya. Kita lanjut lagi dari Pulau Sumatera, tepatnya di Kalimantan Tengah. Pakaian adatnya yaitu sengkarut. Nah, kemudian alat musiknya yaitu ketambung. Kemudian tarian adatnya namanya balean dadas. Ya. Kemudian senjata adatnya namanya senjata mandau. Kemudian rumah adatnya namanya rumah adat Betang. Ciri dan keunikannya, hulu rumah menghadap arah timur dan hilirnya menghadap arah barat. Ruangan dibagi menjadi beberapa bagian, memiliki tangga yang dinamakan hejot, berjumlahnya ganjil dan satu pintu masuk. Ya, sukunya suku Dayak, bahasanya juga bahasa Dayak, ya anak bapak ya. Oke, untuk selanjutnya dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, di sini pakaian adatnya namanya King Baba. Kemudian tariannya yang tari Ping'an. Kemudian senjata adatnya masih sama anak bapak. Di sini senjatanya namanya mandau ya. Untuk alat musiknya namanya balikan. Kemudian rumah adatnya namanya rumah adat Panjang. Ciri dan keunikannya, atapnya melengkung menyerupai perahu, menggunakan atap seng. Sama ya anak bapak ya. Kemudian sukunya suku Dayak, bahasanya juga bahasa Dayak. Dan lagu daerahnya ini di sini Cik Priok ya. Oke. Selanjutnya yaitu dari Kalimantan Selatan, pakaian adatnya pakaian adat Banjar. Alat musiknya namanya sencapi atau kecapi ya. Senjata adatnya namanya keris Banjar. Kemudian tarian adat Radap Rahayu. Rumah adatnya namanya rumah adat Bajung Tinggi atau Banjar ya. Ciri dan keunikan, susuk terbuat dari kayu ulin. Lantai terbuat dari papan kayu ulin setebal 3 cm. Terus tawing terbuat dari kayu damar. Rangka pintu dan jendela terbuat dari kayu ulin berbentuk papan. Sukunya yaitu suku Banjar, bahasanya juga menggunakan bahasa Banjar. Lagu daerahnya yaitu ampar-ampar pisang. Kemudian di sini ada lagi ya tari blunde, kemudian rumah adat ini nih dari Kalimantan Utara. Di sini anak bapak, pakaian adatnya yaitu tasapai sapak ya. Kemudian alat musiknya namanya rebab via blogger ya. Senjata adatnya mandau. Tariannya tari blunde, rumah adatnya rumah adat Baloy. Ciri dan keunikannya biasanya dibangun menghadap utara dengan pintu utama menghadap ke selatan. Ya, di rumah adat ini mulai dari kursi hingga balik senggadapa. Di dinding bangunan ini juga terdapat foto-foto para keturunan raja. Ya, untuk sukunya yaitu suku Banjar, bahasanya juga bahasa Banjar dan bahasa ibu. Lagu daerahnya yaitu ampar-ampar pisang, masih sama. Oke, lanjut kita ke Pulau Sulawesi Selatan. Baju adatnya baju bodo atau cele ya. Tariannya tari kipas pakarena. Alat senjatanya yaitu badik raja atau keris. Untuk alat musik yaitu alosu. Kemudian rumah adatnya namanya rumah adat Tongkonan. Ciri dan keunikannya, atapnya melengkung menyerupai perahu. Nah, bagian dalam ruangan dijadikan tempat tidur dan dapur. Sukunya yaitu suku Toraja atau Bugis ya. Bahasanya juga bahasa Bugis. Lagu daerahnya yaitu Oina Nikeke, Sipatokan,
dan Esa Maungkan ya. Kemudian kita lanjut anak Bapak dari Maluku ya. Dari Maluku pakaian adatnya yaitu ambon. Kemudian tariannya cakalele. Kemudian senjata adatnya yaitu jukulele. Kemudian alat musiknya yaitu jukulele sama. Kemudian rumah adatnya namanya rumah adat Baileo. Ciri dan keunikannya terbuat dari bahan yang kuat ya di sini. Rumah Baileo merupakan rumah panggung, yakni posisi lantainya berada di atas permukaan tanah. Sukunya yaitu suku Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, dan Gane. Bahasanya La, Alor, Ambelan, Aru, dan Banda. Lagu daerahnya yaitu Ambon Manise. Nah, ayo mama mama. Kemudian burung kakak tua. Ya, kita lanjut lagi dari Papua. Nah, Papua ini Koteka Rumbai namanya pakaian adatnya. Kemudian tariannya tari perang. Senjatanya namanya belati anak Bapak. Alat musiknya namanya kispius. Ya. Kemudian rumah adatnya namanya rumah adat Honai. Ciri dan keunikannya umumnya memiliki tinggi kurang lebih 2,5 meter ya. Beratap atap Honai adalah bulat, kerucut dan terbuat dari jerami. Ini rumah adatnya ini terbuat dari jerami anak Bapak ya. Sukunya yaitu suku Dani atau suku Asmat. Bahasanya Ternate. Lagu daerahnya yaitu Wesupe, Emambo Simbo, Yamko Yamrampe, terus Sajojo Apuse. Nah, itu dari Papua. Kita lanjut anak Bapak dari Nusa Tenggara ya. Baju Aramasi itu dari adatnya ya. Kemudian tariannya nanti bolelego atau lego-lego. Nah, untuk senjata adatnya namanya sundu atau sudu. Untuk alat musiknya namanya sasando. Kemudian rumah adatnya namanya rumah adat Musalaki. Ciri dan keunikannya pondasinya terbuat dari batu, memiliki lantai gantung, struktur atapnya terbuat dari susunan jerami. Ya anak Bapak ya. Kemudian sukunya suku Dawan. Bahasanya bahasa Abui, Alor, Adang, Bajo, Sasak ya. Lagu daerahnya yaitu Bolelebo, anak kambing saya, potong bebek angsa, Oninanoi. Nah, itu untuk lagu daerahnya. Kita lanjut lagi, kita lanjut ke Pulau Bali ya. Untuk pakaian adatnya yaitu payas agung, anak Bapak. Tariannya tari kecak. Kemudian senjatanya senjata keris. Alat musiknya gamelan Bali. Nah, untuk rumah adatnya gapura candi. Ciri dan keunikannya berupa kearifan lokal di sini ya. Rumah adat ini mempunyai 2 bangunan candi yang memiliki bentuk identik serta letaknya sejajar satu sama lain. Sukunya suku Bali, Sasak dan Bima. Bahasa Bali, Sasak dan Bima juga. Lagu daerahnya Dewa Tari Bali, Ratu Anom, Dewa Ayu, kemudian Mayong Mayong. Nah, itu adalah lagu daerah dari Bali. Kita lanjut anak Bapak dari Jawa. Kita lanjut ke Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Jawa Barat. Pulau Jawa Barat, tepatnya di Jawa Barat. Baju kebaya itu adalah pakaian adatnya tari jaipong. Kemudian senjata adatnya adalah senjata keris. Alat musiknya angklung. Kemudian rumah adatnya namanya Imah Badak Wei. Nah, ciri dan keunikannya menyerupai badak yang tengah menguap. Bagian atap terbagi menjadi 2, besar dan kecil. Untuk sukunya suku Sunda, bahasanya juga menggunakan bahasa Sunda. Lagu daerahnya Manuk Dadali, Bajing Loncat, Es Lilin, dan Tok Kecang. Nah, itu dari Jawa Barat lagu daerahnya ya. Kita lanjut. Daerah Istimewa Yogyakarta. Tarian adatnya tari serimpi. Baju adatnya surjan atau kebaya. Untuk rumah adatnya rumah bangsal kencono atau joglo. Alat musiknya alat musik gendang. Senjatanya keris namanya. Ciri dan keunikannya arsitektur bangunan yang unik. Terdapat pagar mangkok. Pintu utama di tengah rumah.
teras dengan 4 tiang, memiliki jendela yang banyak dan besar. Suku Jawa, bahasanya juga bahasa Jawa, daerahnya ya lagu daerah yaitu caping gunung, suwe ora jamu. Nah, lanjut ya anak bapak. Kita dari Jawa Tengah, tarian gambyong. Kemudian pakaian adatnya adalah kebaya. Rumah adatnya namanya rumah adat joglo, alat musiknya gendang, senjata adatnya keris. Ciri dan keunikannya, arsitektur bangunan yang unik, terdapat pagar mangkok, sama ya, sama seperti Jogja, rumah adat Jogja, yaitu memiliki jendela yang banyak dan besar. Sukunya Jawa, bahasanya juga bahasa Jawa, lagu daerahnya yaitu jangkrik genggong. Kita lanjut ke Jawa Timur, tari remo. Nah, pakaian adatnya ada kebaya, sama ya, senjata adatnya juga keris, alat musiknya gendang dan lain-lain, masih banyak. Rumah adatnya sama dengan joglo, keunikannya juga sama ya. Sukunya suku Jawa, bahasanya juga bahasa Jawa, lagu daerahnya yaitu kembang melati. Kemudian lanjut lagi DKI Jakarta, yaitu daerah ibu kota ya. Tariannya yaitu tari yapong. Nah, pakaian adatnya pakaian adat Demang, senjata adatnya yaitu golok. Ya, ini golok, ini pakai golok. Kemudian alat musiknya yaitu candidor. Kemudian rumah adatnya yaitu di sini ya. Ciri dan keunikan tipe gudang ini namanya rumah adat gudang ya. Denah berbentuk segi 4. Nah, ini berbentuknya segi 4 anak bapak. Selain itu, atap rumah Betawi ini tipe gudangnya memiliki perisai yang ditambahkan jurai. Oke. Sukunya suku Betawi, bahasanya juga bahasa Betawi, lagu daerahnya di sini ya. Oke, kita lanjut dari Madura. Tariannya dari Muang Sangkal. Kemudian pakaiannya pesaan. Kemudian senjatanya yaitu senjata celurit. Alat musiknya soronan. Ya, rumah tanian lajang. Nah, ciri dan keunikannya menjunjung tinggi tali keberadaban, merupakan ciri khas dari masyarakat Madura. Simbol-simbol yang mendukung hal ini bisa dilihat dari rumah adat yang sebagian besar masih terpelihara dengan rapi di berbagai pelosok di Madura. Sukunya suku Madura, bahasanya Madura, lagu daerahnya Sape Sono ya. Oke anak bapak, demikianlah penjelasan dari bapak mengenai keragaman suku yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali. Itu adalah penjelasannya. Ada tarian daerah, rumah adat, serta suku dan bahasanya. Demikian penjelasan dari Bapak. Semoga anak di rumah menyimak video pembelajaran ini dan bisa memahami apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya, demikian. Jangan lupa belajar, tetap semangat, jaga kondisi kesehatannya. Akhir kata dari Bapak, semangat pagi, Namo Buddhaya.